Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli hin wa awqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semua bahwa setiap sesuatu itu memiliki ciri. Setiap sesuatu itu memiliki tanda. Dan tanda itu adalah bisa kita kenali. Tanda-tanda itu adalah bisa kita pahami. Dan itu pasti bisa. Kalau kita semua bisa menggunakan akal yang sehat. Kalau kita semua bisa menggunakan ilmu yang mumpuni, kalau kita semua bisa menggunakan arif, manusia yang baik itu diberi ciri sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang jelek sama diberi ciri ataupun diberi tanda yang banyak oleh Allah. Dan ciri itu bisa dijadikan dalil untuk kita bisa menilai mana manusia yang baik dan mana manusia yang tidak baik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama matalul mu'min kama salid nahlah. In akalat thayyibah. Wa in wadu'at thayyibah. Wa in waqa'at ala audin nahrin lam taqrah." Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti lebah. Apabila lebah makan, maka yang dimakan oleh lebah itu adalah sesuatu yang baik, yaitu sari bunga. Wa in wadu'at thayyibah. Dan apabila lebah itu mengeluarkan sesuatu, maka yang dikeluarkan oleh lebah adalah yang baik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu. Wa in waqa'at ala audin nahrin lam taqrah. Dan apabila lebah itu hinggap atau bertempat, maka hinggaplah itu lebah dan tidak merusaknya. Artinya, di mana lebah itu bertempat tinggal, di mana lebah itu singgah, maka lebah tidak pernah berbuat kerusakan. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. 3 keistimewaan ini ciri daripada orang mukmin. Yang pertama, sesuatu yang dimakan oleh orang mukmin, yang diminum oleh orang mukmin, yang dipakai oleh orang mukmin, yang ditempati oleh orang mukmin, itu semuanya adalah baik. Bagaimana halnya lebah
Yang dimakan oleh lebah itu adalah sari-sari bunga. Tidak pernah kita melihat apa yang dimakan oleh lebah itu adalah seperti halnya yang dimakan oleh lalat, jorok, kotor. Yang dimakan oleh lebah adalah baik, yaitu sari bunga. Maka otomatis apa yang dikeluarkan oleh lebah adalah thayyibah, yaitu madu. Tahukah kita semua apa itu madu? Madu itu adalah minuman yang luar biasa. Dan di dalam madu adalah mengandung obat untuk semua penyakit. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Huwa shifaa'ul linnas. Madu itu adalah obat bagi seluruh manusia. Jadi kalau kita mengetahui tentang itu fadilah madu, pasti kita mengambilnya. Karena semua penyakit itu obatnya ada di madu. Subhanallah. Dan yang ketiga, apa yang diamalkan oleh orang mukmin, apa yang dilakukan oleh orang mukmin, termasuk di mana beliau orang mukmin bertempat tinggal, di mana saja berada di muka bumi, itu cirinya tidak pernah berbuat kerusakan. Bagaimana seperti halnya lebah. Lebah ketika mengambil sari bunga, padahal bunga itu adalah sangat lembek, sangat halus. Tapi itu bunga, jangankan sobek, lecet pun tidak. Subhanallah. Nah, ini yang harus kita amalkan oleh orang yang beriman kepada Allah. Dimanapun kita bertempat tinggal, bagaimanapun keadaannya, dimanapun negerinya, kita jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Di dalam masalah berbuat kerusakan ini kita harus paham. Kata-kata yang kita ucapkan jangan sampai merusak. Pandangan mata yang kita tatapkan jangan sampai merusak. Intinya seluruh apa yang kita keluarkan jangan sampai mengarah kepada kerusakan. Lihat itu lebah. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Dengan ini berkaitan dengan masalah kaum Ba'lawi yang sudah jelas dan gamblang bahwa mereka putus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak menyambung nasabnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita melihat dari ciri-ciri mereka, orang-orang yang mengaku Habib, ini ditilik daripada alamatnya, sifatnya, sungguh banyak yang bertolak belakang dengan apa yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali aku utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin,
kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ini fakta. Jelas tidak diragukan lagi bahwa akwal baginda Nabi, ahwal baginda Nabi, seluruhnya adalah madu. Tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang mengarah kepada kesesatan, tidak ada yang mengarah kepada pertengkaran, tidak ada yang mengarah kepada perusakan. Semua apa yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Jadi, sebenarnya kita semua harus secepatnya memahami tentang masalah kaum Ba'lawi. Tinggal kita lihat sifat mereka itu seperti apa. Secara logika, masa iya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya luar biasa rahmah, masa iya ada orang yang mengaku keturunan Nabi, ada orang yang mengaku cucu Nabi, tapi sifatnya sangat bertolak belakang? Masihkah kita semua sampai detik ini belum memahami terhadap hal itu? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arif kepada kita semua. Andai saja Kiai Haji Abdurrahman Wahid masih hidup, andai saja Gus Dur masih hidup, kita akan cepat paham dalam mengatasi hal-hal yang demikian. Para pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam untuk menghadapi sekelas Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur? Kita sulit untuk paham. Apa-apa yang beliau Gus Dur katakan itu semua atas izin Allah menjadi kenyataan. Tapi kita masih banyak yang belum memahami. Kita semua masih banyak menyikapi apa-apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu masih gelap. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala secepatnya memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan termasuk para alim ulama yang ada di Indonesia. Buka matamu. Buka mata hatimu. Sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.